Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wal. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Embrido Hadiska Haryono. Yang kedua ada Nurdin Amin. Yang ketiga ada Rahmat Fajar Arliansah. Yang keempat ada Mujibur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi formulasi masalah jenis penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Alfira Pranata MPD, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Langsung saja ke materi yang pertama, penjelasan tentang pengertian formulasi masalah. Setiap proses penelitian harus memiliki masalah penelitian untuk dipecahkan. Perumusan masalah penelitian merupakan langkah kerja yang tidak mudah, termasuk para peneliti yang sudah berpengalaman sekalipun. Pemecahan yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna untuk membersihkan kebingungan kita terhadap berbagai hal atau fenomena, untuk mengatasi rintangan atau untuk menutupi celah antar kegiatan atau fenomena. Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dari penelitian dan merupakan langkah awal yang penting sekaligus sebagai pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah. Masalah dalam penelitian tindakan kelas dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok dihadapi oleh guru. Yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama, masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas keseharian. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Selanjutnya, dilihat dari segi konten rumusan masalah ataupun dari segi kondisi penunjang yang diperlukan dalam pemecahan masalah yang telah dipilih. Apabila diklasifikasikan, setidaknya ada 3 ciri masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus memiliki nilai penelitian. Yang kedua, masalah harus memiliki kelayakan atau feasible. Yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan penjelasannya oleh Saudara Nurdin Amin. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudara Ridho mengenai formulasi masalah jenis penelitian tindakan kelas. Nah, ada beberapa masalah harus memiliki nilai penelitian. Yang pertama, mempunyai nilai keaslian. Yang kedua, menyatakan suatu hubungan. Yang ketiga, merupakan hal yang penting. Yang keempat, dapat diuji. Dan yang kelima, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya ada masalah yang harus memiliki kelayakan atau feasible. Dan masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Yang pertama, ada masalah harus memiliki kelayakan atau feasible. Artinya, dalam serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia biaya yang sesuai dengan kemampuan, waktu yang mencukupi, administrasi dan sponsor harus kuat dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang kedua, masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitian, menarik bagi si peneliti dan sesuai dengan kualifikasi. Baik, selanjutnya ada pertimbangan dalam memformulasikan masalah penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dalam memformulasikan masalah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, masalah hendaknya diformulasikan secara jelas, artinya tidak mempunyai makna ganda. Yang kedua, masalah peneliti dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang ketiga, formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang keempat, formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Maksudnya, dengan formulasi masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima,
Formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi penelitian. Baiklah, izinkan saya di sini untuk melanjut materi dari saudara Nurdin Amin. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penulisan formulasi masalah. Dalam menafsirkan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan aspek substansi, aspek formulasi, dan aspek teknis. Dari aspek substansi atau isi yang terkandung, perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan, manfaat, pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya yang memecahkan masalah serius mirip yang dihadapi guru. Kegunaan metodologi dengan dikemukakan model tindakan dan prosedurnya, serta kegunaan teoritis dalam memperkaya dan mengoreksi teori pembelajaran yang berlaku. Sedang dari sisi orientitas, apakah pemecahan dengan model tindakan itu merupakan sesuatu yang baru atau belum pernah dilakukan oleh guru sebelumnya? Jika tidak pernah dilihat, berarti hanya merupakan pengulangan atau replika saja. Pada aspek formulasi, setidaknya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk deklaratif pernyataan. Hendak dalam satu rumusan masalah yang terkandung dalam masalah, tetapi Lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Dan aspek teknik menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang diajukan seperti kemampuan teoritik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, kemampuan metodologi penelitian tindakan, kemampuan fasilitas dan melakukan penelitian dana, waktu, tenaga, dan perhatian terhadap masalah yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, disarankan untuk berangkat dari permasalahan yang sederhana tetapi bermakna. Guru dapat melakukan di kelas dan tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah PTK tersebut atau secara operasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya disampaikan oleh saudara Mujibur Rahman. Terima kasih moderator ketiga yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Oke, baik, selanjutnya yaitu cara untuk menemukan sumber masalah. Ada beberapa cara. Yang pertama, pengamat terhadap kegiatan manusia. Jadi pengamat itu harus terjun langsung untuk mewawancarai manusia. Selanjutnya yaitu pengamat terhadap alam sekitar. Yang ketiga, bacaan atau referensi. Yang keempat, analisis bidang pengetahuan. Yang kelima, replikasi hasil penelitian. Adapun kaidah perumusan masalahnya, ada beberapa juga nih. Pada umumnya masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah. Nah, yang pertama biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas dan padat. Yang ketiga, harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, harus merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis. Yang kelima, harus menjadikan dasar judul penelitian. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah. Yang pertama, ada beberapa tujuan nih. Yang pertama yaitu ada beberapa tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah. Yaitu yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan
serta penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang kelima, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kawan-kawan punya pertanyaan seputar penelitian tindakan kelas, boleh langsung cantumkan komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe channel ini agar lebih bermanfaat ke depannya. Oke, unsur makola walatan unsur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Oke, syukron musyahadatikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.